Lumen nomor 11.812, 7 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuayan Banyak, Pekerja Sedikit. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 37 dan 38. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan tidak seperti yang diwartakan oleh para nabi dan para pemuka agama Yahudi. Perbedaan itu antara lain. Pertama, Yesus berbicara dengan penuh kasih dan penuh kuasa. Kasih dan kuasa yang diwartakan dan dipraktekkan oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata dalam perbuatan dan tutur kata Yesus. Pada waktu bertemu dengan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang dirasuki roh jahat, Yesus menunjukkan kuasanya yang maha dahsyat dengan menyembuhkan mereka yang sakit dan membebaskan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Sementara ketika Yesus bertemu dengan orang kecil, orang-orang yang lemah dan dijauhi oleh sesama, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mendekati dan bergaul dengan mereka. Kedua, ajaran Yesus membuka hal-hal yang membelenggu hidup manusia, termasuk ajaran agama Yahudi. Bagi Yesus,
hidup manusia lebih penting dari hanya sekedar menaati aturan agama yang sifatnya sekedar tambahan, bukan yang utama. Sebab yang utama adalah cinta kepada Allah dan sesama. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mampu merasakan betapa umat manusia sangat haus dan lapar akan kasih dan kuasa Allah. Manusia tidak hanya haus dan lapar akan makanan dan minuman yang menghilangkan rasa lapar dan haus kita, tetapi rasa haus dan lapar akan hal-hal yang rohani yang berasal dari Allah. Umat manusia tidak cukup dengan Allah yang diajarkan oleh para nabi dan pemuka agama Yahudi yang penuh dengan aturan dan mengajarkan Allah yang seakan-akan kaku, kejam, dan banyak menuntut. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan Allah yang dekat dan penuh kasih. Karena dekat dan penuh kasih, manusia boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Inilah panggilan istimewa yang menunjukkan kedekatan manusia dengan Allah. Dan Yesus ingin agar semua manusia tahu dan datang kepada Allah yang penuh kasih dan memanggilnya sebagai Bapa. Di sini muncul persoalan, sebab Yesus tidak bisa bekerja seorang diri mewartakan Allah yang penuh kasih serta kuasa. Saudara-saudari terkasih, dalam seluruh Injil tercatat bahwa Tuhan Yesus bekerja keras selama kurang lebih 3 tahun dengan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk mewartakan kerajaan Allah dan melakukan berbagai mujizat-mujizat atau tanda-tanda. Yesus mengajarkan Allah yang penuh kuasa dan kasih di rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Karena itu, Yesus menyuruh para rasul supaya minta kepada Tuhan yang empunya tuayan, yakni Allah Bapa di surga, supaya Allah Bapa mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dari perkataan Yesus terlihat jelas, Yesus mau membuat manusia bahagia dan memperoleh keselamatan. Yesus tidak ingin melihat manusia sengsara dan terbelenggu karena tidak memahami Allah Bapa yang penuh kasih dan kuasa itu. Satu-satunya yang bisa mengatasi masalah mengenai sedikitnya manusia yang bekerja khusus untuk Tuhan adalah Allah Bapa sendiri. Saudara-saudari terkasih, tuayan
yakni umat yang harus dilayani, yang jumlahnya banyak, tetapi pekerja sedikit adalah kenyataan yang dialami gereja. Di Eropa yang dulu menghasilkan banyak imam, sehingga bisa dikirim ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia. Tetapi kini hanya sedikit orang muda yang mau jadi imam, bruder, atau suster. Anak muda di sana lebih suka jadi pemain sepak bola atau olahraga. Yang lain memilih bekerja dengan masa depan yang cerah daripada hidup di dalam tembok biara. Di Indonesia juga mulai kita rasakan semakin sedikit anak yang masuk seminari jadi bruder dan suster. Belum lagi kalau keluarga Katolik ikut keluarga berencana dengan 2 anak cukup. Pertanyaannya adalah, kalau semakin banyak keluarga Katolik yang cukup dengan 2 anak, lalu dari mana munculnya imam, suster, atau bruder? Sebab kecil kemungkinan dari 2 anak orang tua rela membimbing mereka jadi imam, biarawan, atau biarawati. Ini menjadi tanggung jawab keluarga Katolik, sebab panggilan itu muncul dan berkembang dalam keluarga-keluarga Katolik. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah anak-anak sudah kita arahkan jadi imam, bruder, suster? Atau kita tidak peduli dengan Allah yang mau semua manusia bahagia dan selamat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kami memohon agar Engkau mengirimkan pekerja untuk menolong umat manusia yang haus dan lapar akan kasih dan kuasa-Mu. Semoga semakin banyak keluarga Katolik yang menjawab panggilan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.